Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini untuk memenuhi tugas matematika falak, yaitu menjelaskan tentang arah kiblat, perspektif normatif, astronomis, dan historis. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelas matematika falak 6A. Yang pertama yaitu Lutfiana Nur Azizah dan Aida Khalifatur Rahmah. Nah, langsung saja kita akan membahas arah kiblat perspektif normatif, arah kiblat perspektif astronomis, arah kiblat perspektif historis. Selanjutnya, yang pertama yaitu arah kiblat perspektif normatif. Apa sih arah kiblat itu? Nah, arah kiblat merupakan arah menuju Ka'bah melalui jarak terdekat. Dasar hukum arah kiblat tercantum dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Baqarah ayat 144 dan surah Al-Baqarah ayat 150. Nah, selanjutnya dalam hadis terdapat hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, jika engkau hendak mengerjakan sholat, maka sempurnakanlah wudumu, lalu menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbirlah. Selain hadis riwayat Bukhari dan Muslim, masih terdapat dua hadis lagi, yakni hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Tirmidzi. Dapat disimpulkan bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah sholat berdasarkan kesepakatan ulama. Nah, ketentuan arah kiblat itu dibagi menjadi dua, yaitu arah kiblat bagi orang yang berada sekitar Ka'bah adalah konstruksi atau bangunan Ka'bah itu sendiri yang disebut kiblat Ainul Yakin. Nah, selanjutnya yang kedua, arah kiblat di luar Ka'bah. Yang pertama, jihadul Ka'bah, cukup ke arah Ka'bah. Yang kedua, Ainul Ka'bah atau tepat ke arah Ka'bah. Nah, selanjutnya arah kiblat perspektif astronomis. Terdapat hadis riwayat Tirmidzi yang artinya arah antara timur dan barat adalah. Hadis ini merupakan hadis yang disampaikan Nabi ketika beliau berada di Madinah. Bagaimana sih maksud antara timur dan barat? Maksud antara timur dan barat adalah kiblat pada hadis di atas. Arah selatan merupakan kiblat bagi penduduk Madinah. Perhitungan secara astronomi pembuktian bahwa kota Madinah berada pada azimut kiblat 176 derajat. Artinya, secara geografis, arah kiblat Madinah memang berada di sekitaran titik selatan. Dengan demikian, hadis di atas memang spesifik hanya ditunjukkan untuk kota Madinah saja, tidak bisa dianalogikan atau dikiaskan untuk wilayah lainnya. Kita lanjutkan pada penentuan arah kiblat berdasarkan perspektif historis. Menurut sejarah, pensyariatan kewajiban sholat ditetapkan pada tahun ke-10 masa kenabian. Jadi setelah 10 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul. Hal itu karena pada awal Nabi menjadi Rasul, Nabi atau Rasul lebih mendahulukan pada masalah ketauhidan. Kemudian baru muncul perintah atau kewajiban sholat, puasa, zakat, dan haji. Awal diwajibkannya sholat, kiblat umat muslim ada pada Baitul Maqdis Palestina, bukan pada Ka'bah, karena pada saat itu di kawasan Ka'bah masih banyak berhala-berhala. Hal itu juga karena untuk menghalangi adanya perkataan orang kafir tentang
orang Islam juga menyembah berhala. Selain itu, Baitul Maqdis juga merupakan bangunan suci dari nabi-nabi terdahulu. Oleh karenanya Allah menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat pertama umat Islam. Namun Nabi Muhammad ingin tetap sholatnya menghadap ke arah Ka'bah. Akhirnya beliau sholat di antara dua sudut Ka'bah yang disebut dengan rukun Yamani dan rukun Syami, sehingga Nabi bisa menghadap ke Ka'bah sekaligus juga menghadap ke Baitul Maqdis. Namun arah kiblat tersebut tidak bisa dilakukan seterusnya karena setelah berhijrah ke Madinah, posisi Madinah yang berada di sebelah utara Ka'bah menyebabkan Nabi tidak bisa sholat menghadap Ka'bah dan Baitul Maqdis. Setelah 16-17 bulan menghadap kiblat ke Baitul Maqdis, Allah memerintahkan untuk memindahkan kiblat kaum muslimin ke arah Ka'bah. Allah memerintahkan untuk memindahkan kiblat kaum muslimin ke arah Ka'bah. Di Indonesia sendiri, penentuan arah kiblat terbagi menjadi dua pandangan. Yang pertama yaitu Jihadul Ka'bah, yang kedua Ainul Ka'bah. Pendukung pendapat Jihadul Ka'bah di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dalam fatwa MUI nomor 3 tahun 2010 menyebutkan bahwa kiblat Indonesia adalah arah barat, sehingga untuk menghadap kiblat berdasarkan fatwa MUI cukup dengan menghadap barat. Landasan fatwa ini didasarkan pada dalil-dalil ayat Al-Quran, hadis, dan beberapa pendapat ulama seperti Imam Hanafi, Imam Al-Qurtubi, Imam Syirazi, Ibnu Qudamah, dan ulama-ulama lainnya. Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob sebagai Wakil Ketua Komisi MUI menambahkan bahwa menghadap kiblat dengan menyesuaikan kemiringan derajat sesuai dengan letak wilayah masing-masing, sebagaimana menurut perhitungan astronomis tidak berdasarkan dalil syar'i. Sedangkan pandangan penentuan arah kiblat berdasarkan Ainul Ka'bah yaitu menghadap barat dengan serong ke utara, di mana kemiringan derajatnya dapat ditentukan sesuai dengan letak wilayahnya masing-masing. Penentuan arah kiblat ini secara tepat menghadap bangunan Ka'bah. Yang menganut paham ini, jadi bagi para penganut Ainul Ka'bah ini bukan hal mustahil untuk menghadapkan arah kiblat pada bangunan Ka'bah dan juga tidak menyusahkan umat karena dapat dilakukan dengan mudah, tentunya dengan bantuan ilmu astronomi. Menurut pendapat ini, ulama yang dijadikan pegangan MUI adalah ulama-ulama yang hidup dekat dengan Makkah. Jadi, masalah Jihadul Ka'bah yang mereka kemukakan memang tidak menjadi persoalan karena arah kiblatnya tidak akan melenceng jauh. Sedangkan Indonesia letaknya jauh dari Ka'bah. Jika fatwa MUI tersebut direalisasikan, maka
arah kiblat seluruh wilayah Indonesia tidak lagi menghadap ke Mekah. Ini menurut yang menganut Ainul Ka'bah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.